Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkah dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di kelas pada siang hari ini dengan keadaan sehat. Yang saya hormati Ibu Mona Nisa SPD MSI dan teman-teman sekalian. Pada kali ini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami mengenai simulasi media-media pembelajaran sederhana yang akan dijelaskan oleh Ismariana Yunita. Silakan Ismariana Yunita. Yang pertama ada pengertian simulasi pembelajaran IPS DSD. Pengertian simulasi secara umum adalah suatu teknik yang digunakan untuk memformulasikan dan memecahkan model-model dari golongan yang luas. Simulasi dapat diartikan sebagai proses peniruan, yaitu tiruan dari fasilitas atau proses dari suatu operasi. Nah, dalam pengertian ini, simulasi adalah suatu proses yang menggambarkan keadaan suatu sistem atau proses secara nyata termasuk dalam sekitarnya. Media simulasi pembelajaran IPS DSD ini adalah suatu metode pembelajaran yang meniru suatu peristiwa atau situasi yang terkait dengan materi IPS. Media simulasi pembelajaran IPS SD memiliki karakteristik yang mencerminkan bahwa metode ini berbeda dengan metode yang lainnya, yaitu yang pertama ada peniruan, mensimulasikan meniru suatu peristiwa atau simulasi yang terkait dengan materi IPS sehingga siswa dapat berinteraksi serta berkomunikasi dalam berkelompok. Yang kedua ada proses peniruan. Simulasi adalah proses peniruan yang mirip dengan keadaan sebenarnya sehingga siswa dapat memahami konsep dasar IPS dengan lebih efektif. Yang ketiga ada peran aktif siswa. Simulasi membantu siswa dalam bermain peran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Lalu yang keempat, membantu siswa memecahkan masalah. Simulasi membantu siswa dalam belajar memecahkan suatu masalah yang terkait dengan materi IPS. Yang kedua ada pengertian media pembelajaran IPS di SD. Secara harfiah media berasal dari bahasa Latin, yaitu merupakan jamak dari medium yang berarti alat atau sarana untuk mencapai sesuatu. Association for Education and Communication Technology atau AECT mendefinisikan media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses informasi. Media merupakan suatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat terjadi proses belajar pada dirinya. Menurut Oemer Hamali menyatakan bahwa media pendidikan, akhlak, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Menurut media pengajaran Kosai Jahiri 1978 sampai 1779 dalam halaman 66 adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar keberhasilan mengajar. Alat bantu mengajar ini berfungsi untuk membantu efisien pencapaian tujuan. Media adalah alat atau sarana yang digunakan sebagai perantara atau medium untuk menyampaikan pesan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sumber peran harus melakukan encoding, yaitu menerjemahkan gagasan, pikiran, perasaan atau pesannya dalam bentuk lambang tertentu. Apabila pesan atau pengertian dimaksud oleh penerima pesan siswa sama atau mendekati sama dengan pesan atau pengertian yang dimaksud oleh sumber pesan atau guru, maka komunikasi dapat dikatakan efektif. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh Desti. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran IPS di SD. Fungsi media pembelajaran IPS di SD adalah untuk memudahkan siswa dalam belajar dan menerima materi dari guru. Selain itu, penggunaan media dalam proses pembelajaran menurut Basyaruddin Usman dan Haji Asnawir tahun 2002 mempunyai nilai praktis sebagai berikut. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Yang kedua, media dapat mengatasi ruang kelas. Yang ketiga, media memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. Yang keempat, media menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Yang ketujuh, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Yang kedelapan, media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret sampai kepada sesuatu yang abstrak. Dan juga media pembelajaran IPS di SD memiliki berbagai fungsi, antara lain yang pertama membangkitkan keinginan dan minat baru.
Yang kedua, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar. Yang ketiga, membawa pengaruh psikologis. Yang keempat, membantu guru dalam menyampaikan materi. Yang kelima, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Dan yang keenam, meningkatkan keterlibatan siswa dalam belajar. Yang ketujuh, meningkatkan hasil belajar. Adapun macam-macam media pembelajaran IPS di SD, menurut OMR Hamali tahun 1985, ada 4 klasifikasi media pengajaran antara lain. Yang pertama, alat-alat visual yang dapat dilihat. Yang kedua, alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar. Yang keempat, alat-alat yang dapat dilihat dan didengar. Yang terakhir, dramatisasi, bermain peran, sosial drama, sandiwara boneka, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Jenny Mensyova. Jenis-jenis media pengajaran yang dapat disiapkan dan dikembangkan dalam pengajaran IPS antara lain: A. Media yang tidak diproyeksikan. Gambar diam atau still picture adalah gambar fotografik yang menggambarkan lokasi atau tempat, benda-benda serta objek-objek tertentu. Gambar diam yang paling banyak digunakan dalam pengajaran IPS adalah peta, gambar objek-objek tertentu, misalnya gunung, pegunungan, lereng, lembah, serta benda-benda bersejarah. 1. Bahan-bahan grafis atau grafis materialis adalah bahan-bahan non-fotografik dan bersifat 2 dimensi yang dirancang terutama untuk mengomunikasikan suatu pesan kepada siswa atau audiens. Lalu yang kedua ialah model dan realita. Model adalah media yang menyerupai benda yang sebenarnya dan bersifat 3 dimensi. Jadi benda ini merupakan tiruan dari benda atau objek sebenarnya yang sudah disederhanakan. B. Media visual yang diproyeksikan. 1. Media proyeksi yang tidak bergerak. A. Slide adalah gambar transparan yang diberi bingkai yang diproyeksikan dengan cahaya melalui sebuah proyektor. B. Film strip atau film rangkai. Yang ketiga ialah overhead atau proyektor. Yang keempat overview proyektor. Lalu yang kelima ialah micro projection. 2. Media proyeksi yang bergerak. A. Film yang dapat berupa visual saja. Apabila film itu tanpa suara dan dapat bersifat audio sampai visual apabila film itu dengan suara. Lalu ada film flow, televisi, D, video tape recorder atau VTR. Walaupun sebagian fungsi film dapat digantikan oleh video, namun tidak berarti bahwa video tape akan menggantikan film, karena masing-masing mempunyai karakteristik tersendiri. C. Media audio. Media audio adalah berbagai bentuk atau cara perekaman dan transmisi suara untuk tujuan pembelajaran. Berikut ini yang termasuk media audio ialah 1. Radio pendidikan yang berguna yaitu menyampaikan ide-ide baru. Lalu yang kedua, rekaman pendidikan, contohnya pidato, ceramah, hasil wawancara. D. Sistem multimedia. Sistem multimedia adalah kombinasi dari berbagai media dasar audiovisual dan visual yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Jadi penggunaan secara kombinasi 2 atau lebih media pengajaran dikenal dengan sistem multimedia, namun mencakup pengertian perlunya integritas masing-masing media yang digunakan dalam suatu penyajian yang tersusun secara baik atau sistematik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Baik, di sini saya menjelaskan mengenai cara menentukan metode yang sesuai untuk pembelajaran IPS SD dan juga proses simulasi yang seharusnya kami tampilkan di depan kelas. Yang pertama yaitu cara menentukan metode yang sesuai untuk pembelajaran IPS di SD. Nah, dalam menentukan metode yang sesuai untuk pembelajaran IPS di SD melibatkan beberapa langkah dan pertimbangan. Beberapa langkah tersebut yang pertama yaitu guru harus mengidentifikasikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dan realistis. Dengan demikian, guru dapat memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian, yang kedua adalah mengkaji materi dan siswa. Guru harus memahami materi yang akan disampaikan, karakteristik dan siswa. Materi IPS di SD meliputi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, menggunakan metode yang efektif. Guru dapat menggunakan metode yang efektif seperti metode simulasi. Metode simulasi memungkinkan siswa berinteraksi dan
buton dan meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang keenam yaitu mengkaji hasil belajar. Guru harus mengkaji hasil belajar siswa secara teratur. Hasil belajar ini dapat digunakan untuk menentukan apakah metode yang digunakan efektif atau tidak. Dengan demikian, guru dapat membuat perubahan pada metode yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan model pembelajaran inquiry. Guru dapat menggunakan model pembelajaran inquiry yang memungkinkan siswa aktif dalam proses pembelajaran. Model ini memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam kelompok serta membantu siswa dalam memecahkan masalah. Nah, kemudian yaitu proses simulasi. Sebenarnya di sini pengaji yang menampilkan di depan kelas, akan tetapi karena situasi kita saat ini adalah dengan Zoom, sih kayak video, cara online saja dapat dilihat. Sebenarnya kami ingin menampilkan ini di depan kelas kemarin. Di sini kami memberikan contoh media pembelajaran sederhana, yaitu terbuat dari styrofoam, yang dimana kami menempelkan stiker-stiker berupa materi kelas rendah, yaitu materi kelas 1 SD berupa kasih sayang. Nah, sebenarnya kasih sayang itu adalah sebuah rasa yang dimana kita harus memberi kasih. Nah, di sini contoh-contoh kegiatan kasih sayang. Yang pertama, ada seorang ibu dan bersama dengan anaknya. Kemudian ada anak yang sedang mencuci kaki dari orang tuanya. Lalu ada keluarga yang sedang belajar mengaji bersama anak-anaknya. Dan juga ini halal bihalal ya kayak ini. Kemudian ini ada ibu yang sedang mengurus anaknya yang sedang sakit. Anak ngurus ibu. Terus ini adalah ayah yang sedang kayak memberi nasihat kepada anaknya. Nah, ini bentuk keluarga bahagia banget kayaknya. Keluarga Cemara juga ini juga lagi makan kayaknya ya. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk kasih sayang yang diberikan di keluarga. Kasih sayang juga bisa berupa circle pertemanan juga, di mana kita tidak memilih pertemanan. Lalu manfaat kasih sayang itu apa sih? Yang pertama, manfaatnya memberikan kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baik, itulah hasil presentasi dari simulasi media-media pembelajaran sederhana yang telah disampaikan dengan Zahra tadi berupa alat peraganya. Kami di sini menarik kesimpulan bahwa simulasi dapat meningkatkan motivasi dan perhatian siswa terhadap mata pelajaran dan pembelajaran siswa, serta meningkatkan partisipasi secara langsung dan aktif dalam proses pembelajaran, meningkatkan keterampilan belajar kognitif siswa, termasuk informasi fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan untuk menjadikan pembelajaran lebih bermakna oleh pilihan siswa. Yang kedua, ada media sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar karena media merupakan alat bantu mengajar. Media berfungsi sebagai alat yang membantu mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Media pembelajaran adalah segala alat bantu yang dapat memperlancar keberhasilan mengajar. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran harus dirancang, disiapkan, dipilih, dan disusun secara cermat sesuai dengan tujuan instruksional yang hendak dicapai. Itu adalah kesimpulan dari simulasi media-media pembelajaran sederhana. Kami dari kelompok 11 izin pamit undur diri. Maaf bila presentasi kami kurang sempurna. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.